Selamat malam saudara sekalian, dimanapun saudara berada dan apapun yang saudara sedang kerjakan. Terima kasih sudah membuka YouTube saya, dan saya akan share kepada saudara. Saya akan berbagi bagaimana saudara supaya bisa mengerti, bisa memahami bagaimana cara menafsir Alkitab, bahkan mengkhotbahkan sebuah ayat atau sebuah perikop atau sebuah judul yang sudah kita buat, lalu kemudian kita ramu dan kita sampaikan. Mungkin Anda adalah seorang pengkhotbah di sebuah kumpulan STM, Anda adalah seorang pengkhotbah di tempat perkumpulan-perkumpulan yang lain. Nah, otomatis saudara, kalau saudara adalah orang yang beraktivitas menjadi seorang pengkhotbah, sekalipun saudara adalah pengkhotbah di kelompok-kelompok kecil, maka video ini sangat berguna bagi saudara. Apalagi saudara yang khotbah di ibadah raya, lalu tidak punya dasar pengetahuan yang kuat, tidak sekolah teologi, maka saya akan menolong saudara bagaimana saudara bisa menjadi seorang pengkhotbah yang hebat dan luar biasa. Dan ketika saudara, saya ajak bagaimana supaya saudara memahami, bahkan apa yang saudara pahami dapat tersampaikan dengan baik, maka saudara akan semakin di-upgrade. Mengapa kadangkala orang ngantuk saudara di gereja? Karena apa yang dikhotbahkan dia sendiri tidak mengerti, sehingga apa yang disampaikan pada orang-orang pun, orang-orang lain juga tidak mengerti dengan hal itu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin berbagi pada saudara ada 7 langkah bagaimana kita boleh menafsir Alkitab, lalu kemudian kita sampaikan dengan sejelas-jelasnya. Yang pertama, tentukan teks yang akan kita tafsir. Cari ayat perjanjian lama atau perjanjian baru, yang penting tentukan dulu teks apa yang akan kita tafsir. Nah, saya berikan contoh di sini adalah Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai 30. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan saudara bagaimana seorang tuan yang bepergian ke luar kota dan dia menitipkan atau mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya. Ada 3 hambanya yang diberikan talenta. Yang pertama diberinya 5 talenta, yang kedua diberinya 2 talenta, dan yang ketiga diberinya 1 talenta. Ketika hamba ini, Bapak Ibu Saudara, dipercayakan hal yang sama, yaitu talenta dengan jumlah yang berbeda. Nah, kalau saya ingin memberi masukan pada saudara, saudara boleh buat misalnya tema daripada khotbah dari sini adalah menjadi sukses seutuhnya. Karena sukses seutuhnya itu bukan harta, bukan popularitas, bukan kemewahan yang kita punya, bukan harta yang kita miliki. Tapi kesuksesan seutuhnya itu adalah ketika Tuhan berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Itu adalah sebuah kalimat yang dinanti-nantikan oleh semua orang, di mana ketika kita sudah menghadap Sang Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka dia berkata kepada kita, masuklah dan turutlah menikmati kebahagiaan Tuhanmu. Nah, langkah yang kedua saudara adalah kita harus mengetahui latar belakang kitab. Kita harus mengetahui siapa penulisnya. Karena apa yang dibicarakan olehnya, apa yang disampaikan olehnya, itu selalu berhubungan dengan latar belakang dia. Contohnya misalnya Matius ini ditulis oleh Matius, yang dimana dia berlatar belakang seorang Yahudi. Maka kalau saudara memperhatikan pasal yang pertama, dia menjelaskan tentang silsilah daripada Yesus Kristus. Karena orang Yahudi itu identik dengan sebuah silsilah yang menyatakan ini keturunan ini keturunan ini, dan itu adalah sebuah kerajaan yang menjelaskan tentang dari mana Yesus datang. Sehingga ketika Matius menyampaikan sesuatu, orang Yahudi sudah disampaikan, diselipkan di pertama kali, yaitu tentang silsilah Tuhan Yesus. Nah, saudara tidak menemukan silsilah di ketiga Injil yang lain. Saudara hanya menemukan di Injil Matius. Nah, saudara, yang kedua tadi adalah tentukan latar belakang dan kata-kata kunci. Apa latar belakang? Kenapa sampai Yesus membuat sebuah perumpamaan? Karena perumpamaan ini, saudara, adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus untuk mempercepat bagaimana orang-orang yang mendengar dia atau murid-muridnya yang mendengar dia untuk memahami, mengetahui, bahkan mengerti dengan sangat baik apa yang disampaikan oleh Yesus, sehingga dia menyampaikan dalam bentuk perumpamaan. Nah, apalagi yang harus kita bahas, saudara? Yang ketiga adalah perhatikan kata-kata kunci. Apa kata-kata kunci di ayat-ayat ini, saudara? Contohnya talenta. Kalau saudara menemukan talenta, jangan langsung saudara menyimpulkan itu adalah sebuah talenta
talenta seperti talenta bermain musik, talenta menyanyi, talenta memimpin pujian, talenta untuk berkhotbah. Bukan saudara, talenta itu ternyata pada zaman dahulu, pada zaman Alkitab itu adalah uang. Itu adalah uang yang punya nilai. Satu talenta sama dengan 6.000 dinar. Satu dinar sama dengan upah pekerja satu hari. Untuk lebih mudah, kalau misalnya satu talenta adalah 6.000 dinar dan satu dinar adalah upah pekerja satu hari, kita buat misalnya upah pekerja satu hari adalah 100.000, maka satu talenta 6.000 dinar kali 100.000, maka satu talenta itu adalah 600 juta. Jadi saudara bayangkan kalau ada seorang tuan yang mempercayakan 5 talenta kepada hamba yang pertama, lalu kemudian dia menjalankan talenta itu, dia mengelola talenta itu, dia mengelola uang yang diberikan padanya. Kalau saudara hitung 5 talenta kali 600 juta, 5 kali 600 juta sama dengan 3 miliar. Hamba yang pertama diberikan 3 miliar, 3M untuk modal untuk dia berusaha, saudara. Dan yang kedua diberikan 2 talenta, 2 kali 600 juta berarti 1,2 miliar. Berarti saudara jumlah uang yang sangat banyak. Dan yang ketiga diberikan 1 talenta yaitu 600 juta. Dan yang diberikan 5 talenta dia segera menjalankan talenta itu. Dan yang diberikan 2 talenta dia juga dengan segera menjalankan talenta itu. Sehingga saudara yang 5 talenta menjadi berlipat kali ganda, memperoleh keuntungan 5 talenta dan akhirnya dia punya 10 talenta dan diserahkan kepada tuannya. Begitu pula yang 2 talenta, dia juga mendapatkan keuntungan 2 talenta dan dia menyerahkan kepada tuannya 4 talenta. Dan hamba yang ketiga dia menerima 1 talenta dan dia marah dalam hatinya. Apa yang membuat dia marah, saudara? Karena dia berpikir bahwa kenapa dia cuma 1 dikasih. Padahal kalau kita hitung tadi 1 talenta saja itu jumlah yang sangat besar yaitu 600 juta, saudara. Jadi ketika seorang diberi modal 600 juta masih bersungut-sungut, saya katakan itu adalah orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu bersyukur dan tidak mau mengerjakan pekerjaan. Kenapa kita melihat apa yang dimiliki oleh orang lain? Kenapa kita tidak fokus dengan apa yang diberikan Tuhan pada kita? Jadi setidak-tidaknya seseorang misalnya diberikan 1 talenta yang dalam arti jumlah 600 juta itu adalah sebuah jumlah yang besar, yang luar biasa. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika yang menerima 1 talenta ini diberikan talenta itu, maka dia kubur dalam-dalam dan akhirnya tuannya berkata, "Hai hambaku yang jahat dan malas." Dan kemudian tuannya mengusir dia dan dia tidak mendapatkan kebahagiaan seperti 2 hamba yang diberikan tuannya kebahagiaan. Ini sangat menarik sebenarnya dibahas, saudara, karena jarang ada seorang pengkhotbah menjelaskan tentang talenta itu dalam bentuk apa dan seberapa jumlahnya. Tapi hari ini saudara mengerti, saudara lebih paham apa yang dimaksud oleh talenta itu. Lalu kemudian kita buat sebuah rumusan tema yang saya akan sampaikan tadi. Temanya misalnya adalah tentang sukses seutuhnya. Lalu kita buat yang kelima adalah kerangka khotbah. Kerangka khotbah harus kita sesuaikan dengan judul atau tema kita. Kalau tema kita adalah sukses seutuhnya, maka kita misalnya buat sebuah pertanyaan, bagaimana supaya kita sukses seutuhnya? Itu kita buat misalnya pertanyaan. Maka yang pertama, kita harus menjadi seorang yang respon kepada Tuhan. Kalau saudara misalnya membaca 2 hamba tadi, maka mereka akan dengan segera menjalankan. Mereka tidak banyak tanya, mereka tidak banyak protes, tapi mereka menjalankan apa yang diberikan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Berarti yang pertama adalah responsif misalnya. Dan yang kedua, kita harus menjadi seorang yang baik. Dan kenapa dikatakan baik? Karena ketika Tuhan menjumpai hamba itu, maka dia berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia." Maka yang kedua kita harus menjadi hamba yang baik. Yang ketiga kita harus menjadi hamba yang setia. Karena tidak semua orang baik setia, tapi orang setia pasti sudah baik. Jadi saudara, yang keempat adalah pekerja keras. Mereka bekerja keras, berdua bekerja keras sampai mereka mendapatkan keuntungan seberapa yang diberikan pada mereka. Yang kelima adalah
Mereka tidak mengharapkan imbalan atau mereka tidak berharap seberapa yang mereka dapat dari apa yang mereka kerjakan pada tuannya. Ini menarik, saudara. Jadi ketika saudara punya prinsip seperti itu, maka kita akan lurus untuk memberitakan Injil pada orang lain. Maka itulah sebuah ringkasan atau kerangka khotbah. Lalu sesuaikan aplikasinya dengan audiens, sesuaikan aplikasinya dengan pendengar saudara. Siapa yang mendengarkan saudara? Sesuaikan dengan orang yang mendengar. Apakah anak muda, apakah orang-orang tua, apakah orang-orang terpelajar, atau orang-orang yang tidak tahu sama sekali tentang pendidikan. Saudara sesuaikan kepada siapa yang mendengar saudara. Dan yang ketujuh, saudara harus berlatih terus-menerus untuk memacu diri saudara, bagaimana saudara semakin baik untuk menafsirkan Alkitab, supaya orang yang mendengar saudara khotbah itu tertarik pada saudara dan tidak pernah ngantuk dimanapun saudara sampaikan firman. Itu menjadi menarik. Dan Tuhan memberkati. Dan jikalau video ini berkesan di hati saudara dan saudara sangat diberkati oleh video ini, saya mohon saudara subscribe video ini, dan selamat berjumpa di video-video saya yang berikutnya yang membantu saudara memahami cara menafsir Alkitab, cara belajar Alkitab, supaya saudara di-upgrade dan kemudian banyak orang yang terberkati. Jangan lupa subscribe channel kita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.